yang insya Allah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat indah, yaitu berkumpulnya kita atas izin Allah dengan dibekali nikmat sehat yang dibalut afiat. Dan juga semoga Allah memberikan kita nikmat yang tidak memiliki tandingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang akan diselamatkan, yaitu nikmat taufik wal hidayah. Dan juga semoga Allah memberikan kita bekal yang sangat tinggi derajatnya. Allah letakkan nikmat ini dengan setinggi-tingginya tempat. Bahkan kalau seandainya ada ketinggian yang lebih tinggi dari kalimat tinggi itu sendiri, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat bertabur salam marilah sama-sama kita haturkan kepada seorang manusia yang Allah utus dapat memanusiakan manusia. Dialah satu-satunya manusia yang berjuluk al-insanu kamil, seorang manusia tanpa memiliki kecacatan apapun. Tidak akan diperbolehkan makhluk apapun disandingkan dengan Rasulullah SAW atau dibandingkan dengan beliau. Karena biar bagaimanapun juga ini manusia sempurna. Bicara fisikly Rasulullah, ibarat kata ini Rasulullah pesan langsung dari sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dia mau fisik? Enggak kayak kita berjual tanpa pesan. Tapi Rasulullah seakan-akan ini fisiknya. Semua apa yang ada pada diri Rasulullah seakan-akan ini pesanan nafsunya manusia, ibarat kata. Akalnya pengen nih bagaimana? Ini sangat sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang mulia, marilah sama-sama sebelum kita membahas kitab Safinatun Najah, alangkah lebih baiknya kita membacakan suratul Fatihah umul kitab yang insyaallah kepada musannif, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Hadrami yang telah menulis kitab Safinatun Najah yang malam hari ini ada di pangkuan kita. Semoga Allah beri keridhaan atas semua kehidupannya waktu di dunia, dan Allah berikan keindahan kenikmatan Allah menjadi jannah di alam barzahnya. Al-Fatihah lillahi qabul wa tamam bi kulli sulli wa ma'mul wa ala salahi san zahiran wa batinan wa bi niyyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuh al-arifin wa yufaqihuna fi din wa yarzuquna kamalan ikhlas wa alikin wa thumma arwahi masaikhina wa mu'alimina fi din. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk malam ini insyaallah kita masuk ke bab taharah. Kemarin kita udah start tuh. Bab taharah dimulai dari istinja. Agak sedikit kita tarik ke belakang untuk pembahasan istinja, kita ulangin lagi. Karena sesungguhnya istinja ini salah satu syarat untuk kita menuju sholat. Jangan main-main sama istinja. Ya. Karena sesungguhnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, istanzihu minal baul, bersucilah kamu dari kencing kalian. Fa inna amata azabil qabri minhu, karena banyak azab kubur itu dimulai dari kencing. Makanya berhati-hati, karena banyak perkara-perkara alam kubur, azab kubur itu dimulai dari istinja kita. Sekarang yang ingin kita angkat di sini, apa sih istinja? Nih, kita sepakatin dulu definisi istinja. Istinja adalah kita bersuci dari hadas besar, dari hadas kecil, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Nah, sesungguhnya agama memberitahukan kepada kita diperbolehkan istinja itu dengan dua benda.
yaitu air dan batu. Nah, di sini kita akan coba membahas bagaimana beristinja dengan batu. Tapi sebelum kita berangkat menuju untuk bab beristinja dengan batu, alangkah lebih baik kita mendetilkan dulu apa sih istinja yang disebut dengan istinja dengan air. Karena biar bagaimanapun juga adab-adab kita untuk menuju sholat itu benar-benar harus detail. Ada syarat, ada sah. Nah, syarat sholat ini nih salah satunya, yaitu beristinja. Nah, bagaimana ketika kita adab-adab kita masuk ke kamar mandi? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan itu berhati-hati kita harus, ya kan? Kita harus berhati-hati dengan istinja kita. Karena Rasulullah SAW langsung memerintahkan bersucilah kalian dari kencing kalian, karena banyak perkara atau azab kubur itu dimulai dari istinja. Nah, ketika kita masuk ke kamar mandi, ya mungkin di hadapan kita banyak air karena setiap harinya kita beristinja dengan air. Kita beristinja dengan air. Kita masuk ke kamar mandi menggunakan kaki, melangkahkan kaki kiri kita. Ketika itu kita langsung sebelum kita masuk ke kamar mandi kita berdoa. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung daripadamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Nah, setiap orang masuk kamar mandi udah pasti tuh niatnya udah pasti ditentukan. Nggak mungkin ada seseorang masuk kamar mandi belum ada tujuannya. Mau ngapain masuk kamar mandi kalau nggak ada tujuan? Pasti kan? Udah pasti ada tujuannya. Ya mungkin dia udah kebelet tuh kan. Mungkin ada hajat-hajat yang akan diselesaikan di kamar mandi tersebut, maka tujuannya harus jelas. Ketika kita memang ingin beristinja, ketika kita ingin membuang air kecil kita, masuk kita ke kamar mandi kita. Nah, yang pertama Rasulullah, bagaimana sih posisi Rasulullah ketika dia membuang air kecil? Pertama, ketika itu Rasulullah menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, ya kan? Nah, di situ baru kita bisa membuang air kecil. Nah, setelah itu apa sih yang dilakukan Rasulullah SAW ketika dia membersihkan atau beristinja dengan air? Yang pertama diperintahkan kita untuk istibro. Apa sih istibro? Istibro itu mentiriskan sisa-sisa air seni kita. Yang pertama itu kita berdehem. Jadi proses dehem ini enggak asal dehem, tarik nafas, tahan. Jadi seakan-akan ada tendangan. Itu yang akan membuat sisa-sisa air seni atau sisa-sisa air kencing kita itu keluar. Atau cara kedua itu mengurut, mengurut. Atau cara ketiga itu dengan di situ terbilang berjalan. Atau kalau seandainya memang agak sedikit lingkupnya sempit kamar mandi kita berposisi berdiri dan jongkok, diri dan jongkok seperti itu. Sampai akhirnya kita benar-benar bersih dari air atau najis. Nah, selesai itu memang kita tidak boleh ada perkara-perkara yang baru seperti kita berbicara di dalam kamar mandi. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan di antara kita udah paham deh bagaimana adab-adab kita masuk kamar mandi. Nah, kalau seandainya kita sudah paham untuk beristinja dengan air, baru kita menuju istinja dengan batu. Di sini disebutkan syurutul ijza'il hajari thamaniyah. Jadi syarat-syarat untuk beristinja dengan batu itu sebanyak di sini disebutkan thamaniyatun, atau ada 8. Yang pertama ayakuna bi thalathati ahjar, itu menggunakan 3 buah batu. Jadi pernah diperintahkan ketika Rasulullah ingin masuk ke kamar mandi atau kamar pembuangan hajat, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengambil 3 bongkah batu. Akhirnya sahabat pun ketika menerima perintah dari Rasulullah, dia bergegas tuh untuk mengambil 3 buah batu yang diperintahkan sesuai apa yang diperintahkan sama Rasulullah. Tapi kondisi di saat itu sahabat tersebut hanya menemukan 2 batu dan dia mencari, waduh,
Rasulullah perintahin 3, tapi hari ini yang ditemuin cuma 2. Maka berinisiatif itu untuk mengambil kotoran onta, tapi posisinya udah kering, seakan-akan memang persis atau mirip sekali dengan batu. Wah, mungkin ini masuk syarat nih, ya. Akhirnya diberikan itu kepada Rasulullah SAW 3 benda tersebut. Ya. Ketika Rasulullah mengecek apa yang diterimanya, yang pertama kata Rasulullah, ini batu. 2, nah ketiganya, wah ada riksun, kata Rasulullah, nggak bisa, ini najis. Nah jadi di sini kita dilarang untuk bersindir dengan kotoran hewan atau tulang. Nah, jadi akhirnya diperintahkan hal tersebut untuk mencari satu bongkah batu, akhirnya ketemu. Nah disitulah baru asbabul urutnya, bagaimana kita diperbolehkan beristinja dengan batu. 3 bongkah batu. Jadi memang harus 3, ya. Nggak bisa 2, nggak bisa 1, karena ini syaratnya, ya. Kalau seandainya nih, misalnya kita udah bersih 3 kali, masih belum bersih yang keempat kalinya. Nah tapi ketika keempatnya itu bersih, ambil jumlah ganjil untuk mencapai sunnah, jadi 5 kali, ya. Nah terus yang kedua, wayung kihal mahal. Nah jadi benda tersebut itu dapat membersihkan, ya, bisa membersihkan tempat keluarnya najis, ya. Mungkin kalau seandainya para alim kita, mungkin pernah kita disampaikan sama ustaz kita di majelis taklim yang lain, batu, ya, itu pun memiliki beberapa sifat yang dimiliki dengan benda yang lain, atau mungkin dengan tisu. Nah tisu itu salah satu benda yang diperbolehkan kita untuk bersindir dengan tisu tersebut, karena sifatnya hampir sama tuh dengan batu. Dia menyerap, budaya serapnya bagus, terus dia bisa membersihkan, ya kan? Mungkin di luar konteks agama kita, mungkin ada tuh, ya mungkin di Eropa, ya. Banyak orang menggunakan toilet mereka itu dengan menggunakan tisu, dengan meniadakan air. Tapi perkara mereka tidak bertujuan sunnah. Tapi hari ini kita memposisikan beristinja dengan tisu atau batu itu dengan tujuan sunnah. Jadi ibarat kata kalau kita mengaku diri kita ahlus sunnah wal jamaah, benar-benar bagaimana kita menerapkan hidup kita itu sesuai dengan apa yang Rasulullah kerjakan. Kalau bicara masalah ahlus sunnah, siapa sih ahlus sunnah? Siapa ahlinya yang mengerjakan sunnah? Rasulullah. Wal jamaah, siapa yang bersama-sama Rasulullah pada saat beliau hidup? Jamaah, yaitu sahabat. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat, dialah ahlus sunnah. Wa yunqihal mahal, jadi harus bisa membersihkan tempatnya. Wa la yajifan najis. Nah ini wa la yajifan najis ini ibarat kata najis tersebut itu masih ibarat kata belum kering, masih dalam keadaan basah. Gak bisa kita menunda-nunda untuk melakukan pembersihan, ya. Ibarat katanya kita sudah melakukan buang air besar nih, buang air besar. Nah tapi tiba-tiba ada perkara yang kita harusnya memending atau menunda, kita beristinja. Akhirnya pas kita balik lagi, waduh, udah kering, udah mampet tuh, ketutup dah, gara-gara ini ngapain si Asep tuh buka, ngapain tuh, ngopi dulu, bukan cebok dulu, dia ngopi dulu, kering dah tuh, nggak boleh tuh, berarti itu beristinja dengan, udah syarat beristinja dengan batu, dia nggak boleh. Jadi sebisa mungkin dalam posisi basah, baru kita bisa beristinja dengan batu. Ya tolong dipahami. Walayang takil, nah walayang takil itu najis tersebut itu belum berpindah, ya, belum berpindah. Lanjut, wala tara alaihi akhar. Nah, jadi belum tidak kedatangan benda atau najis yang lain. Ibarat kata ini di sini sih disebutkan, ada beberapa ulama kita menerangkan tidak diperbolehkan kita beristinja dengan batu ketika itu ingin kita lakukan. Nah, tapi di satu sisi ibarat kata ketika kita mau istinja itu
ada pasir naik, ya mungkin ketika kita pengen mencuci, mungkin topangan kaki kita kurang kuat, jatuh deh tuh kita, akhirnya pantat kita kena pasir, nggak tahu itu cebok di mana ada pasir, ya, lapang kali lagi nonton air tancap. Nah, ketika ada kedatangan benda asing, ya, atau najis yang lain nggak boleh. Syarat istinja sama batu gugur, tidak diperbolehkan beristinja dengan batu. Ya kan? Wala yujawiz, itu ibarat kata, nah najis ini tidak boleh melampaui atau melebihi safhatahu, yaitu lembaran-lembaran kemaluan belakang kita. Ya, nanti bisa bayangin nggak? Di belakang kita itu ada lembaran. Jadi ketika kita duduk atau jongkok itu terbuka. Ketika kita berdiri dia tertutup. Ya, aneh nggak usah jelasin, nanti punya sendiri kan? Mungkin nanti nggak pernah lihat. Ya, coba lihat. Bisa nggak muter kepala ente yang belakang? Kayak semar. Iya, kayak semar. Jadi ibarat kata, nah itu ketika najis tersebut, ya, sudah berpindah dari sofahat tahu, jadi lembaran-lembaran tersebut mungkin di apa sih namanya, di bokongnya, di pantat deh, di lembaran pantat itu, pokoknya melebihi lembaran tersebut, nah itu udah nggak bisa, ya, udah nggak bisa. Terus lanjut, wahasafatahu, nah dan juga kalau seandainya wasafatahu itu kepala tuh, kepala kemaluan depan kita. Nah kalau seandainya misalnya kita habis buang air kecil tuh, nah airnya itu sudah terpercik atau terciprat ke batangnya, itu udah nggak bisa kita beristinja dengan menggunakan batu. Jadi kita harus beristinja dengan air. Kalau seandainya pun hari itu mungkin lagi waduh, cuman ada benda ini yang bisa ibarat kata air nggak ada pada situ. Sekedarnya untuk selesai membersihkan, setelah itu kita mencari air untuk beristinja kembali. Karena pada saat itu ketika sudah air yang keluar yang seharusnya hanya berada di seputaran kepala kemaluan kita, tapi dia sudah berpindah ke batang, itu sudah tidak memasuki syarat kita diperbolehkan untuk beristinja dengan batu. Wa alla yusibahu ma'un. Nah itu belum terkena air. Jadi benar-benar, jadi tolong ini hanya sebuah catatan kecil ya. Istinja dengan batu hukumnya berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, salah satu syarat diperbolehkannya tayamum, yang pertama kita tidak boleh melihat air tuh. Ya, kalau ada air nggak boleh tayamum, kecuali kita dalam keadaan yang benar-benar kepayahan, entah kita lagi sakit, entah apalah, yang intinya kita tidak diperbolehkan untuk memegang atau mengenaikan air. Tapi bukan berarti wah ini ada syarat dari orang pintar, ada nggak boleh kena air 2 tahun. Kenapa bang? Udah syaratnya itu. Oh susah untuk dijelasin gitu. Waduh, itu nggak bisa. Kecuali yang tidak memperbolehkan itu secara medis, dokter. Tapi kalau orang pintar nggak boleh. Intinya gitu. Berbeda ketika hukum tayamum dengan hukum istinja. Nah, tapi kalau istinja, walaupun itu di hadapan kita hamparan air tuh banyak, masih diperbolehkan kita beristinja dengan batu dan hukumnya sunnah. Bicara masalah ketinggian derajat, itu yang pertama kita ketinggian derajat tersebut ketika kita beristinja dengan batu dan air, dengan 2 benda tersebut, itu akan lebih afdol daripada kita beristinja dari salah satunya. Nah selama ini kan kita beristinja dengan air terus tuh. Nah ternyata ada yang lebih afdol daripada kita beristinja hanya dengan air, yaitu dengan batu atau benda yang sifatnya atau fungsinya sama dengan batu, dan berikutnya kita menggunakan air, itu akan lebih afdol. Boleh. Jadi sebisa mungkin kalau kita memang mahabbah kepada Rasulullah SAW, seakan-akan kita ini jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah beristinja dengan batu atau benda yang bisa berfungsi sama halnya seperti batu, yaitu tisu mungkin, ya kan?
Sekali-kali deh kita berstinja. Karena biar bagaimanapun juga tidak diperbolehkan seluruh kaum muslimin wal muslimat itu menganggap jijik apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah pernah melakukan itu. Jangan pernah kita anggap geli nih. Nggak boleh. Bahkan ada seorang alim ulama mengatakan wajib antum ketika antum merasa jijik untuk hal yang Rasulullah pernah lakukan, wajib antum melakukan hal itu. Awalnya perkara sunnah, gara-gara kita merasa geli gitu, akhirnya dihukumi wajib. Nggak boleh kita merasa geli dengan sesuatu yang pernah Rasulullah lakukan, gitu kan? Lanjut. Untuk syarat ke-8 kita beristinja dengan batu wa antakunal ahjaru dhahira. Nah, jadi kita menggunakan tuh batunya batu suci, batu yang suci. Seperti halnya tadi tidak bisa menggunakan tulang atau kotoran hewan. Ya. Nah, ibaratnya kira-kira sudah jelas ya untuk kita beristinja ya. Nah, kita